Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya baru pertama kali ini Ekaristi di Gereja Puspita pada siang hari ini. Dan saya ingat pengalaman beberapa puluh tahun yang lalu di komunitas Romo-Romo Yesuit. Setiap siang, habis makan siang, sebelum ada adorasi dulu ya, bersama-sama mesti ke kapel di depan tabernakel. Istilahnya visit. Setelah makan siang, semua Romo Rektor dan 5-10 menit setiap hari itu visit, yang mengunjungi, diam bersama-sama sekomunitas serumah itu, misalnya di Girisonta, di Kota Baru, di Solo, Purbayan. Ya, pengalaman-pengalaman puluhan tahun yang lalu mengingatkan saya siang ini di sini ada Gereja Puspita. Nah, sekarang adorasi. Dan ya, pengalaman saya itu hal yang sangat sederhana ya. Tetapi sebagai satu keluarga dari Romo Rektor dan Romo-Romo lain, hanya hening di depan tabernakel di kapel atau di gereja. Setiap hari setelah makan siang. Dan itu yang membuat hidup kita, ya hidup bersama ini, bersama komunitas, merasa damai, penuh persaudaraan, dan ya meskipun tidak berdoa lewat kata-kata, tetapi setiap hari hanya 5-10 menit, itu membuat hidup lebih bersaudara, bersahabat, dan nyaman, at home, tinggal di situ bersama romo-romo lain. Dan kemudian mengingatkan pada bacaan pertama tadi, salam. Paulus sampai hafal ya, salam kepada Gaius, salam kepada namanya siapa, salam, hebat. Mengapa terngiang di situ? Karena mereka berbuat yang baik, kasih, menggema itu. Cinta itu menggema. Di dalam diri Paulus, kemudian nulis surat tadi. Salam ini, salam ini, salam ini. Ya, kita mohon supaya kita pun demikian, orang-orang yang baik. Selalu kuingat namanya, pribadinya. Menggema, tertera dalam hatiku, pikiranku. Kalau kita kadangkala yang sulit ku lupakan, malah orang yang kita benci. Nah, ini sebaliknya. Malah yang, ya maaf ya, itu juga bagus ya. Sing duwe utang aku, tak ingat terus. Ini aku utang malah lali. Semoga yang hutang padaku melupakan, tapi yang hutang padaku tak ingat terus. Apa yang ku benci, yang apa malah ku ingat terus. Tetapi yang baik kadang-kala malah enggak bergema. Mari saudara-saudaraku, kita mohon rahmat Roh Kudus yang baik seperti Paulus tadi sampai hafal. Ini dari perikop pertama sampai terakhir sebutkan namanya. Dia yang memberi tumpangan padaku, dia yang memberi ini, yang apa menemani aku di penjara, yang begitu hebat sekali. Tapi kok enggak ada dia yang berhutang padaku yang belum nyaur, kok enggak ada ya. Paulus nulis, itu yang ku benci, yang memenjarakan aku, yang ini kok malah tidak. Tapi yang baik-baik, yang diingat Paulus pada umur tua. Kita mohon demikian, mari maka supaya orang-orang yang baik tetap ku kenang, ku gemakan. Tetapi sebaliknya supaya kehadiranku mencoba yang baik, sehingga mereka juga mengingat aku pada waktu aku jauh, pada waktu aku nanti dipanggil Tuhan, yang baik-baik itu diingat. Seperti peribahasa itu, gajah meninggalkan gading atau harimau meninggalkan belang, atau kurang lebih demikian.
yang baik-baik, sehingga mari kita mulai hari ini kita mencoba untuk berbuat baik supaya memberi kesan bergema kepada orang itu. Ya, membuat salam ya, itu yang bagus, namanya disebut satu-satu tadi. Salam ya untuk ibu ini, salam ya untuk bapak ini, dia pernah berbuat baik padaku, pernah kalau tanpa dia saya mesti begini, hidupku hancur ini ya. Nah, kita mencoba berbuat baik, mampu berbuat baik itu kalau kita ya tadi salah satunya mampu di dalam komunitas para Romo Yesuit untuk melayani tanpa ingin balasannya. Ya Tuhan sudah memberi kepada kita banyak berkat untuk itu ya. Mengaturkan matur nuwun, terima kasih. Visit mengunjungi Tuhan Yesus. Seperti di sini ada gereja puspita, adorasi. Saat itu belum ada adorasi. Ya, sekarang sudah ada adorasi. Membiarkan Tuhan yang bicara. Sekarang kan kita yang sibuk bicara atau lewat WA. Saya kemarin baru saya renungkan banyak waktu habis untuk menanggapi WA atau baca WA. Yang bicara sekarang ya bukan mulut kita, tetapi jempol kita toh. Coba Bapak Ibu lihat anak-anak Bapak Ibu sekarang kan jempolnya sing gede-gede. Karena tiap hari gitu, terus sambil begini, terus semua sampai hafal. Ya, kalau dulu di desa-desa jempolnya gede-gede karena panen jagung, nitili jagung itu. Nah, sekarang jempolnya gede-gede karena tuh. Lalu sekarang juga anak-anak mungkin matanya melulu karena melotot gitu. Nah, itu yang bicara. Karena mulut jauh, nggak bisa bicara, sekarang jempolnya. Nah, mari dalam adorasi itu biar Tuhan yang bicara. Dalam hening. Tuhan, tadi saya marah. Sebabnya apa? Nah, terus Tuhan akan mengapa marah? Mungkin karena aku egois memikirkan diriku, kata-kataku harus ditaati oleh istriku, oleh anak-anakku, oleh bawahanku. Tetapi tidak memikirkan itu kehendakmu, bukan kehendak Tuhan. Nah, dalam hening biar Tuhan yang bicara kehendak Tuhan. Saya tadi dengan anak-anak, saya suruh belajar, saya suruh ini tidak mau. Ini. Nah, Tuhan, kalau diikut sertakan kehendak Tuhan terhadap anak-anakku apa? Karena banyak Bapak Ibu, ayo belajar online. Tapi Bapak Ibu melototi TV terus. Jadi enggak memberi teladan. Ya, di dalam adorasi kita hening, membiarkan Tuhan yang bicara kepadaku. Dan kalau Tuhan memberi bicara kepadaku, apa yang ingin kita laksanakan ya kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan ini tentu baik, tentu membebaskan, tentu menyelamatkan, tentu menebus. Seperti Tuhan Yesus kan menyelamatkan, menebus. Supaya hidup kita apa? Bahagia. Bahagia yang sungguh mendalam. Maka Bapak Ibu mari menggemakan kasih. Supaya kasih itu bergema terus. Itu saya dulu suka nulis cerita-cerita pendek. Di desa, sekarang saya mulai tugas di Surabaya, di kota yang masih asing. Tapi pada umumnya di luar kota, dulu kalau gereja kecil setasi, saya mesti berteriak dan ngejak anak-anak muda di puncak gunung itu. Coba berteriak, aku cinta padamu, yang bergema, aku cinta padamu. Menggemakan. Tetapi kalau coba katakan, aku benci padamu, aku benci padamu. Lalu saya beri contoh, ada anak yang dimarahi ibunya. Lalu dia keluar, karena di gunung, anak itu lari ke gunung dan dia mengatakan,
Aku benci kamu, aku benci kamu. Kumandang aku benci. Anak itu lari takut, kemudian masuk rumah memeluk ibunya, mboknya. Lalu, Mbok, Mak, Bu, aku takut ada orang yang membenci aku. Loh, suara aku membenci pada suara anaknya menggema. Nah, tetapi kalau coba nak, sekarang kamu lari. Coba ibumu di belakang dalam rumah, terus anak itu ngomong, aku cinta kamu, balik aku cinta kamu. Wah, anak era balik-balik golek itu. Karena merasa nggak takut lagi dicintai. Mari Bapak Ibu lewat hidup kita itu, aku menggemakan, aku cinta kamu, aku cinta. Biar kemudian orang mengenalku, kehadiranku, dan tadi namaku. Kita kan tugasnya, Tuhan Yesus kan setiap hari, terutama dalam Ekaris ini kan hanya menggemakan cinta itu. Aku cinta kamu. Bukan cinta kalau kita mau swab, diceluk. Nama saya Justinus Sumantri, enggak disebut Justinus Sumantri, nomor 5. Nomor 5. Oh ya, kan hanya itu toh, Bapak Ibu. Nomor 6. Itu hanya nomor toh, sekarang orang menganggap hanya nomor-nomornya. Tapi kalau Yesus menyebut nama tadi seperti Paulus, Gaius, Theophilus, siapa lagi pakai terus. Tuhan juga menyebut nama Anda masing-masing dalam Ekaristi aja. Ekaristi itu setiap hari saya mencoba rajin merayakan Ekaristi terus-menerus, supaya karena itu gema Tuhan, aku mencintaimu, dan cinta tidak berhenti, tetapi terus kamu gemakan dengan orang-orang di sekitarmu, dengan alam raya ini, berteriaklah. Tapi ya jangan berteriak nanti Anda ke mall, aku cinta kamu, nanti nggak dibawa ke rumah sakit jiwa, tetapi terutama lewat perbuatan, lewat kasih. Jangan senyuman, jangan pakai masker ya senyum guyang-guyu deh ya rano gunane. Tapi ya dengan apalagi apa yang cinta kan memberi ya. Kalau aku punya memberi rezeki ya kasih kepada orang. Aku tadi memberi tumpangan kepada Paulus. Aku punya waktu mendampingi dan terima kasih. Saya baru di sini tadi sadar. Panjenengan tiap bulan sekali atau tiap hari itu mendoakan para romo. Wah, aku kok disembayangke terus tadi. Wah, saya kadangkala saya sering mendoakan umat, tapi ada umat yang doakan saya enggak. Ternyata ada. Tadi bagus sih panjenengan kabeh. Tadi juga doa para imam itu wah bagus sekali. Saya merasa terenyuh, terima kasih. Itu mendoakan tadi, menyertai Paulus di penjara. Ada waktu di sini karya-karya macam itu, kehadiran Anda, waktu Anda, apa yang Anda punya, kasih. Jangan nunggu, asisten imam dulu, Bapak bisa menjadi asisten imam. Aduh, Romo aku urung pensiun nih. Jadi nunggu pensiun. Setelah itu, Pak, sudah pensiun asisten imam, aduh Romo aku stroke, kayak nggak bisa akhirnya. Karena setelah pensiun stroke ya akhirnya nggak bisa terlibat di dalam. Jadi dalam kesibukan apapun kita tetap harus memberi kasih, menggemakan kasih, jangan menunggu pada waktu pensiun. Seperti di dalam Injil tadi, mamon ya katakanlah uang. Aduh Romo aku sibuk urung iso ning gereja, aku cari uang terus. Sing tak ning gereja istriku, anak-anakku karo pembantuku mewakili aku. Jangan. Tetapi kita tetap harus memberi prioritas. Kita memang tadi harus ikatlah persahabatan. Uang itu perlu. Iya toh? Gereja juga perlu uang. Tetapi itu jangan menggantikan Tuhan. Kemudian ada orang dulu, time is money. Uang adalah waktu. Apa-apa duit. Dukun-dukun pikirannya duit ya nambani uang ora setan ngusir duit. Jadi uang perlu. Tapi untuk apa? Banyak orang lupa.
Uang itu sarana. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Jadi semua itu untuk menyelamatkan. Jadi kalau aku punya uang, ya bagaimana supaya aku selamat? Bukan hanya selamat di dunia ini, tapi selamat nanti juga di akhir zaman. Tapi tujuanku Tuhan. Kalau aku punya uang ya sarana selamat untuk apa ya? Kalau aku sakit ya untuk biaya pengobatanku aku supaya selamat, sehat. Kalau ada orang untuk menyelamatkan orang lain yang membutuhkan ya ku berikan atau ku pinjamkan tetapi bunganya tidak mencekik. Pokoknya untuk sarana. Itu mamon. Itu perlu kita. Tetapi jangan sampai itu menjadi Tuhan, lalu uang kita kejar hanya untuk uang. Dan masa pandemi ini mengingatkan kita, ternyata semua nggak ada artinya kalau kita menghadapi kematian. Ternyata nggak ada artinya. Banyak orang yang berkelimpahan ekonomi menghadapi pandemi ini ya. Ada yang meninggal, ternyata semua nggak ada artinya. Itu diingatkan bahwa Tuhan itu penting. Yang utama itu Tuhan. Tetapi kita harus bersahabat dengan uang. Panjenengan kalau tidak punya uang di dunia ini, ya nggak sarapan. Kalau nggak sarapan, panjenengan ikut misa adorasi ini meskipun pakai masker, ongap, angop, ngantuk karena ngelih lapar. Tuhan tidak ingin murid Tuhan ya harus sejahtera. Sejahtera tidak, ya besok kalau masuk surga, tidak. Aku harus seperti di surga di dunia ini. Ya hidup sejahtera, salom, sehat. Maka saya menjaga kesehatan supaya saya bisa melayani dengan baik. Coba Bapak Ibu kalau mengundang saya Ekaristi di sini. Mulai pertama saya batuk, batuk terus khotbah karo batuknya lebih lama khotbah batuknya. Ya, nanti Bapak Ibu Tuhan juga tidak suka. Tapi saya harus menjaga kesehatan supaya bisa memuji, memuliakan Tuhan. Dan untuk itu ya butuh mamon itu. Tetapi itu hanya sebagai sarana tangga. Supaya aku kalau naik tangga, maka butuh tangga. Supaya sampai atas. Jangan banyak orang kemudian uang menjadi Tuhannya. Gak pernah berdoa, gak pernah ke gereja, gak pernah ini menghitung duit. Dulu di kota kecil. Jelai umat saya itu. Nek Senin libur, nek Minggu ora libur kerja karena punya toko besar. Tetapi nek Senin libur satu keluarga ngitung duit. Zaman dulu ya, dulu ate pembantune kon melet. Aduh. Kalau Senin iya Roma Senin toko tutup libur, untuk apa ngitung duit? Oh muga no ilate dawa-dawa itu karo pembantu kon melet nggo ngitung duit. Itu keliru. Tetapi kalau minggu ya Domingo hari Tuhan, ya kita harus memuji, memuliakan dan bersyukur, adorasi. Kalau dalam adorasi kita lebih mendengarkan Tuhan, kalau di dalam Ekaristi kan ada sabda Tuhan. Kita bersyukur, bernyanyi bersama dengan ini saudara-saudari yang lain. Yaitu ada hari Minggu karena Domingo, hari Tuhan. Jangan malah hari mamon untuk ngitung duit, libur. Orang mau naik Minggu malah oke wong sing mlebu toko ini. Wah ya, Minggu paling tidak kan 1 jam 2 jam toh. Oh iya ya Romo. Iya. Nah, jadi tahu yang penting hidupku sekarang ya sudah bahagia ditebus Tuhan. Nanti akhir zaman ya kita bersatu dengan Tuhan. Dalam perjalanan ya bersatu dengan Tuhan. Tapi semua sarana ya. Dan Tuhan sudah selalu bersatu tadi dalam Ekaristi. Lalu untuk itu tadi Tuhan juga bersabda untuk bisa melatih lewat hal-hal yang sederhana, adorasi. Yes. Kalau dulu di komunitas para Romo Yesuit ya
visit. Sederhana toh, hanya 5 menit, 10 menit. Nah, kita sederhana apa supaya merasakan kehadiran Tuhan. Kan harus ditampakkan. Nah, banyak orang Anda sudah tahu buat tanda salib. Ini saya kaget tadi loh. Dekat mall ya, enak ya. Dekat mall. Ya kalau buat tanda salib, mau makan. Itu kan tanda kehadiran Tuhan di mana saja. Jangan seperti Anda masuk ruang adorasi buat tanda salib, mana salibnya udah begini. Wah, tetapi kalau mau makan di mall, ya, delok, malah kayak pencuri ya. Wah, makan. Ya sudah, buat tanda. Itu hal yang sederhana. Kalau orang Katolik membuat hal yang sederhana tidak bisa, nggak perlu terus. Wah, puji Tuhan, jadi memberi kasih. Hal yang sangat sederhana. Itu, jadi nggak usah yang hebat, hal yang sederhana menjadi kebiasaan, menjadi habitus, seperti para pemain sepak bola atau badminton tadi. Menang kalah ya tanda salib. Nggak usah cari salibin dia. Enggak, tapi ya buatan. Karena sudah terbiasa di rumah, di mana setiap langkah hidupnya, maka dia tanpa pikir kalau sukses, bahagia, puji Tuhan. Kalau terpuruk, gagal, puji Tuhan. Buatan dasar. Tuhan juga mendidik hadir di dalam kegagalanku. Dengan demikian imanku kuat. Tidak, bukan di Surabaya, di stasi-stasi kecil kadang-kadang membuat tertawa. Ada umat itu yang buat masuk tanda gereja. Lihat dari telat, buat tanda salib 3 kali. Bapak-bapak, Pak tadi kok masuk gereja buat tanda salib 3 kali? Iya Romo, 2 minggu kemarin saya nggak ke gereja. Nebus utang, jadi itu tidak. Jadi Pak buat tanda salib kalau Bapak makan atau buat Bapak mau menghadapi peristiwa-peristiwa besar dalam ini, hadirkan Tuhan. Sehingga Tuhan hadir, dan itu yang utama dalam hidupku lewat hal yang sederhana. Meskipun kita sibuk, silahkan Anda bekerja keras, mencari uang, sesuap nasi atau berlian apa saja. Tapi itu hanya sarana yang terutama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kita selalu terarah kepada Tuhan. Injil kemarin itu sangat bagus, misa harian di HKY hari Rebu. Tuhan Yesus kan menengok siapa yang mau menjadi muridku. Ya. Kamu harus memanggul salib, kamu harus apa? Ya, bekerja keras. Silahkan Yesus yang apa? Yang menengok kita. Muridku ada yang setia, tidak. Jangan kita ngikuti Yesus, nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri. Nanti kalau nengok kanan, nengok kiri, maka kita tidak bisa ngikuti Yesus karena kita mampir di warung, di kafe, di warung, di kafe, di sini. Yesus sudah jauh, kita malah ya artinya kita jangan nengok hal-hal yang duniawi terus berhenti di situ. Tuhan kan mengatakan bawalah pakaian, janganlah membawa yang berlebihan. Manusia kan dalam pesiaran perjalanan kan nengok kiri, nengok kanan, nengok kiri, nengok kanan. Kalau orang Jawa mengatakan mampir ngombe, tetapi ya mampir ngombe nanti glegeken terus di kafe. Tapi kita ya dalam perjalanan itu langkah-langkah hidup kita. Yesus untuk itu perlu ruang adorasi. Biar Yesus menengok kita, melihat kita, biarkan dia bersabda. Hening. Lalu tadi, biar aku tahu prioritas hidupku. Oh Tuhan, kehendak Tuhan apa? Apa yang perlu kukerjakan untuk Tuhan? Ya di dalam keluargaku, di dalam apa? Di mana saja. Dan untuk itu kubuktikan loh Tuhan hadir lewat hal yang sederhana. Tadi saya sebut tanda salib. Sebut puji Tuhan.
Kan Tuhan hadir. Tidak orang marah-marah yang keluar malah kebun binatang semua. Monyet keruan. Tapi puji Tuhan. Terus apalagi menghadirkan hal-hal yang lain. Juga di dalam kesibukan-kesibukan dunia Tuhan tetap menyertai kita. Dengan demikian kita dalam melangkah mengikuti Tuhan ini seperti hari ini siang hari, tetapi kita tetap damai karena Tuhan menyertai kita dan kita berusaha keras, tapi Tuhan selalu memberi berkat yang terus-menerus kepada kita supaya apa? Ya hidup kita damai, salam. Saudara-saudariku, marilah kita setelah berjumpa dengan Tuhan Sang Kasih, kita bisa menggemakan terus-menerus di mana Anda berada, menjadi gema kasih yang berasal dari Tuhan. Amin.